Pada masa lampau, ketika orang percaya bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang beredar mengelilinginya bumi, mereka yang mengajarkan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari dianggap sesat atau tidak waras. Demikian pula ketika banyak orang masih menganggap bumi itu datar, mereka yang mengatakan bahwa bumi berbentuk bulat sering dipandang sebagai orang aneh. Namun seiring waktu, pelayaran yang mengelilingi bumi dan kembali ke titik awal memberikan bukti nyata. Dengan perkembangan teleskop dan kemudian peluncuran satelit, manusia akhirnya menerima kebenaran yang dahulu sulit dipahami. Untuk mengerti sesuatu yang melampaui pemahaman biasa, seringkali diperlukan pengalaman dan bukti yang nyata. Pada waktu Paskah, beberapa orang Yunani yang datang untuk beribadah pada hari raya ingin bertemu dengan Yesus. Menanggapi hal itu, Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, itu tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ia juga berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Dalam pergumulan batinnya, Yesus berkata, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Yesus menjelaskan bahwa suara itu terjadi bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang banyak yang ada di situ. Kedatangan orang-orang Yunani membuka kesempatan bagi nama Yesus dikenal oleh dunia. Namun Yesus memahami bahwa jalan untuk menghasilkan buah bukanlah melalui kemuliaan dunia, melainkan melalui penderitaan dan kematian di kayu salib, seperti biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Mengetahui penderitaan yang akan datang, ia mengakui kegelisahannya, namun tetap menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Pada saat itulah Allah meneguhkan dia dengan suara dari surga. Meskipun Yesus terus berbicara tentang kematian dan kebangkitannya, orang banyak yang mendengar tidak memahami arti perkataannya. Yesus datang ke Yerusalem untuk menderita, mati, dan bangkit. Suatu karya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sulit dipahami oleh siapapun. Karena itu, ia berkata bahwa mereka yang tidak percaya sedang berjalan dalam kegelapan, dan ia mengajak mereka untuk percaya kepada terang selagi terang itu ada di tengah mereka. Bahkan para murid pun belum sepenuhnya mengerti makna semua itu. Namun, setelah kebangkitan Yesus dan melalui karya Roh Kudus, barulah mereka memahami kebenaran itu dan menjadi saksinya dan memberitakan Injil kepada dunia. Sekarang, kita hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada kesaksiannya tentang kebangkitan yang telah dinyatakan, dan kita menerima terang melalui pekerjaan Roh Kudus. Namun kita pun menyadari bahwa tidak semua firman dapat kita pahami sepenuhnya dengan kekuatan sendiri. Karena itu, kita terus berdoa agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita,
memurnikan hidup kita dan menolong kita bukan hanya untuk mengerti firman Tuhan, tetapi juga untuk menghidupinya dalam ketaatan.